Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata di mana kata merupakan salah satu unsur dasar dalam bahasa yang sangat penting, sehingga dalam memilih kata-kata ada dua persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu terkait dengan ketepatan, yaitu dapat mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan sehingga orang lain mengerti maksud dari apa yang kita ungkapkan. Yang kedua yaitu kesesuaian, yaitu kecocokan antara kata-kata dengan kesempatan dan juga keadaan, yaitu menyesuaikan dengan waktu dan kondisi atau situasi di mana kita baik itu berupa lisan maupun tulisan ya. Kata-kata yang memiliki persamaan di beberapa bagian diantaranya yaitu sinonim, yaitu persamaan arti, seperti halnya haus itu sama dengan dahaga, kemudian bohong itu sama dengan dusta. Kemudian antonim atau lawan kata atau lawan arti, contoh panjang itu lawan katanya adalah pendek, besar, kecil. Dan kemudian homonim yaitu suatu kata yang memiliki arti atau makna yang berbeda akan tetapi lafadz atau ejaannya atau pengucapannya sama. Sebagai contoh hak asasi, ya, hak asasi manusia. Jadi ada kata hak di situ ya. Kemudian hak sepatu, ya, sama-sama kata hak akan tetapi yang satu memiliki arti yang berbeda, pengucapannya sama akan tetapi memiliki arti yang berbeda. Kemudian ada homofon, adalah kata yang diucapkan sama tetapi memiliki maksud yang berbeda. Sebagai contoh masa pada media massa, kemudian masa dalam hal ini adalah waktu. Kemudian ada bank, ya, ada bank pakai K, ada bank pakai G. Ya. Bank di sini yang dimaksud adalah tempat menyimpan atau meminjam uang. Adapun bank yang satunya adalah sebagai nama panggilan, ya. Nama panggilan atau nama depan dari misalkan kakak kita, ya. Kemudian ada homograf. Homograf adalah kata yang sama ejaannya tetapi berbeda dalam lafadz dan maknanya. Sebagai contoh apel, dalam hal ini adalah upacara, kemudian apel, buah. Denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna kata yang sesuai dengan makna yang sebenarnya. Sebagai contoh, banyak kupu-kupu berterbangan di malam hari. Kupu-kupu ini menunjukkan makna yang sebenarnya. Kemudian penata bunga itu sedang bekerja. Ini adalah makna yang sebenarnya. Berbeda dengan konotasi, itu adalah makna yang bukan sebenarnya dan merujuk pada hal yang lain. Sebagai contoh, kupu-kupu malam itu ditangkap petugas Trantip, ya. Kemudian yang kedua, dalam peristiwa itu dia dijadikan kambing hitam. Jadi di sini kata kupu-kupu malam dan kambing hitam bukan merujuk pada makna yang sebenarnya tetapi merujuk pada hal yang lain. Abstrak dan konkret. Abstrak, suatu yang tidak nampak atau tidak terlihat oleh panca indera. Contohnya kebenaran. Kata abstrak, ya, kebenaran, pendapat itu tidak terlalu tampak. Dalam hal ini kebenaran
pendapat itu tidak terlalu tampak. Kemudian konkret adalah kata yang acuannya semakin mudah diserap oleh panca indera. Contoh, anak itu memiliki wajah yang tampan. Kemudian yang kedua, Gary baru saja membeli mobil baru. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga, meja itu terlihat sangat antik. Kemudian ada kata umum dan kata khusus. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Sebagai contoh, sedikit orang yang serius belajar bahasa Indonesia. Kemudian tiba-tiba Budi merasa sakit. Sedangkan kata khusus adalah kata yang sempit atau terbatas ruang lingkupnya. Sebagai contoh, saya serius belajar bahasa Indonesia. Kemudian Budi sedang dirawat di rumah sakit karena sakit tipes. Ya, ini sudah khusus ya. Kalau yang sebelumnya menunjukkan kata sedikit orang itu sangat luas ya maknanya, ya, tergantung dari jumlahnya. Kalau di sini sudah mengalami pengkhususan karena sudah menyebut saya. Ya, kalau saya itu memberikan sudah ada orangnya sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua yaitu kalau sebelumnya sakit, kalau sakit itu luas ya sakitnya apa. Kalau di sini sudah disebutkan sakitnya adalah sakit tipes, jadi sudah ada khususan ya. Kemudian ada kata populer dan kajian ya. Kata populer itu kata yang dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kajian adalah kata yang perlu ditelaah lebih jauh maknanya karena tidak bisa langsung dipahami oleh semua orang. Ini sebagai contoh, yang kata populer itu bermakna, sedangkan kata kajiannya signifikansi. Kemudian sejajar, kata kajiannya adalah paralel. Kemudian yang ketiga adalah tahap, ini populer ya. Kemudian kajiannya adalah stadium. Yang keempat kata populer isi, sedangkan kajiannya adalah volume. Kemudian yang kelima batasan, kata kajiannya adalah definisi. Yang keenam kata populer berbahaya, kajiannya adalah kritis. Yang ketujuh besar, kata kajiannya makro. Kemudian yang kedelapan wajar, kata kajiannya adalah natural. Kemudian yang kesembilan tetap, kata kajiannya adalah konsisten. Kemudian kata dalam percakapan kita sering mendengar jargon ya, yaitu kata-kata teknik yang dipakai oleh segolongan atau kelompok tertentu dalam berkomunikasi. Bentuknya bisa berupa sandi, kode rahasia ataupun Morse. Sebagai contoh, orang pintar kalah sama orang bejo, atau connecting people, atau juga always listening, always understanding. Kemudian juga ada slang ya. Slang itu adalah kata-kata yang biasa dipakai remaja ya, apalagi remaja saat ini ya, dalam berkomunikasi, tercipta karena pemakai ingin berbeda dari kebanyakan. Sebagai contoh, lebay atau berlebihan, jutek, sombong dan lain sebagainya. Banyak sekali ya sekarang kata-kata slang. Kemudian masuk dalam materi perubahan kata. Perubahan kata meluas. Kata-kata yang dulunya memiliki arti terbatas kini cakupan maknanya jadi luas. Sebagai contoh kata ibu ya. Ibu yang artinya adalah orang atau seorang wanita yang melahirkan kita. Sekarang siapa saja perempuan yang terlihat agak tua dipanggil ibu ya, sebagai penghormatan. Kemudian ada juga kata yang mengalami penyempitan.
yaitu kata yang dulunya memiliki makna luas, sekarang maknanya menjadi sempit. Sebagai contoh, pembantu yang artinya adalah orang yang membantu orang lain, sekarang pembantu adalah disebut pembantu rumah tangga. Ya. Kata kasarnya babu ya. Ya, ini materi kita pada kali ini tentang bahasa Indonesia, yaitu diksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.